Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi dengan NIM 2203200024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Total Quality Management atau TQM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi dengan NIM 2203200024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang Total Quality Management atau TQM. Konsep Total Quality Management atau TQM. Konsep Total Quality Management atau TQM yakini diakui secara global memiliki sejarah perkembangan yang menarik. Dimulai dari situasi pasca perang, TQM pertama kali berkembang yang secara signifikan pada tahun 1950 di Jepang, pada saat negara tersebut berjuang untuk membangun kembali industri mereka yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Inovasi dorongan awal TQM ini didorong oleh bantuan teknis dari dua pakar kualitas Amerika yang terkenal, yaitu W. Edward Deming dan Joseph Juran. Kedua tokoh ini diundang ke Jepang untuk membantu mereka membangun sistem produksi yang andal dan berkualitas tinggi. Sebuah misi yang kelak mengubah landscape industri global. Peran Edward Deming sangat sentral. Deming memperkenalkan ide revolusioner yang menjadi dasar TQM, yaitu bahwa kualitas tidak bisa diperkirakan di akhir proses produksi. Sebaliknya, kualitas adalah tanggung jawab seluruh organisasi dan harus dibangun sejak awal di setiap tahapan proses. Deming mengajarkan pentingnya pemahaman statistik terhadap variasi proses, menghilangkan rasa takut di tempat kerja, dan mendorong peningkatan berkelanjutan melalui siklus PDCA atau Plan to Check Act. Ajaran-ajaran ini menjadi fondasi bagi budaya kualitas total di Jepang. Setelah bertahun-tahun menerapkan prinsip-prinsip ini, pada tahun 1970-an, Jepang sukses besar dengan TQM. Keberhasilan ini terutama terlihat jelas di industri yang menuntut persis dan kendali tinggi, seperti industri otomotif, di mana nama-nama besar seperti Toyota dan Honda menjadi pemimpin dunia. Sistem produksi yang dikembangkan di Jepang yang sangat dipengaruhi oleh TQM seperti Toyota Production System dikenal karena efisien, disiplin, dan fokus pada mutu. Dedikasi mereka terhadap menghilangkan cacat dan meningkatkan proses menyebabkan produk Jepang menjadi sangat kompetitif di pasar dunia. Melihat dominasi produk Jepang yang harus meningkat pada tahun 1980-an,
Negara-negara industri barat, termasuk Amerika dan Eropa, mulai menyadari bahwa kunci keberhasilan Jepang adalah TKM. Mereka sadar bahwa fokus mereka yang berlebihan pada kuantitas dan pengujian akhir telah membuat mereka tertinggal dalam hal kualitas. Sejak itu Amerika dan Eropa secara agresif mengadopsi prinsip-prinsip TKM dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis mereka. Konsep ini kemudian menyebar luas melampaui manufaktur. Kini TKM telah digunakan di banyak sektor, menunjukkan sifatnya yang universal. Selain manufaktur, TKM diterapkan dalam jasa, kesehatan, pendidikan, bahkan agribisnis. Penerapan membantu organisasi di sektor manapun untuk mengoptimalkan proses internal dan memenuhi kebutuhan pangan. Artinya, prinsip TKM bersifat universal dan fleksibel. Ia bisa diterapkan di bidang apapun selama tujuannya untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. TKM adalah filosofi manajemen yang menempatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan proses sebagai tanggung jawab setiap karyawan. Selanjutnya adalah penjelasan rinci mengenai konsep dan filosofi Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM didefinisikan sebagai strategi manajemen kualitas total yang komprehensif. Hal ini adalah filosofi organisasi yang bertujuan menciptakan budaya perusahaan secara konsisten berorientasi pada kualitas, di mana semua keputusan dan tindakan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap mutu produk atau jasa. Inti dari TKM adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Kualitas TKM didefinisikan oleh pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap berkualitas jika memenuhi atau melebihi ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. Tujuan sistem dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar ini. Aspek total dalam Total Quality Management merujuk pada keterlibatan seluruh anggota organisasi. TKM fundamental mengubah cara pandang tradisional tentang kualitas yang biasanya hanya dibebankan pada Departemen Inspeksi atau Pengawasan Mutu. Berdasarkan filosofi TKM, kualitas bukan hanya tugas bagian produksi atau pengawasan, tetapi secara tegas merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari CEO, manajer, hingga staf garis depan. Kualitas adalah hasil dari upaya tim yang terkoordinasi. Dalam praktiknya, setiap karyawan memiliki peran dalam menjaga mutu dan memperbaiki proses di lingkup pekerjaannya masing-masing. Seorang staf administrasi misalnya bertanggung jawab atas mutu dokumen yang ia hasilkan, sama seperti operator mesin yang bertanggung jawab atas mutu suku cadang yang ia buat. Keterlibatan total ini bertujuan untuk menyadarkan karyawan, mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah kualitas sumber daya dan berkontribusi pada peningkatan proses. Ini adalah inti dari budaya improvement dan partisipasi yang dianut oleh TKM. Tujuan akhir dari TKM dengan mengoptimalkan mutu di setiap tahapan dan satuan dengan pelanggan adalah membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan berulang dan pendukung merek yang setia.
Loyalitas pelanggan inilah yang menjadi jaminan agar perusahaan biar bertahan dalam jangka panjang. Di pasar yang kompetitif, kualitas yang konsisten adalah pembeda utama dan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Filosofi TKM juga menekan bahwa peningkatan mutu tidak pernah berhenti. Proses ini adalah perjalanan berkelanjutan, bukan bertujuan akhir. Perusahaan terus belajar menganalisis data kualitas dan mencari peluang untuk perbaikan atau continuous improvement atau kaizen. Secara dinamis, organisasi harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan berinovasi agar selalu lebih baik dari sebelumnya. TKM menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk adaptasi dan inovasi, memastikan organisasi tetap relevan dan kompetitif dari waktu ke waktu. Kemudian ada tujuan utama Total Quality Management. TKM adalah strategi manajemen yang memiliki tujuan ganda, meningkatkan kerja internal perusahaan sekaligus memaksimalkan nilai yang diterima oleh pelanggan. Penerapan TKM secara fundamental mengubah orientasi perusahaan dari sekedar fokus pada laba menjadi kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Tujuan utama Total Quality Management yang pertama adalah kualitas sesuai konsumen. Tujuan utama TKM yang pertama adalah memperbaikan produk atau layanan berkualitas sesuai selera konsumen. Kualitas tidak ditentukan oleh perusahaan, melainkan oleh penerima jasa atau produk itu sendiri. TKM memastikan setiap proses dirancang untuk memenuhi atau melampaui harapan spesifik dari target pasar. Yang kedua adalah membangun loyalitas pelanggan. Tujuan kedua adalah strategi dan jangka panjang. Membangun loyalitas pelanggan terhadap merek atau perusahaan. Kualitas yang konsisten dan layanan yang unggul akan menciptakan pengalaman positif berulang, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan dan ketertarikan emosional pada merek. Yang ketiga ada lingkungan kerja nyaman dan produktif. TKM juga berfokus pada internal, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Hal ini diciptakan melalui komunikasi terbuka, pemberdayaan, dan penetapan pembimbingan tugas SOP yang jelas. Lingkungan kerja terstruktur dan positif secara langsung berkontribusi pada mutu hasil kerja. Yang keempat ada meningkatkan kualitas dan penjualan. Tujuan keempat adalah hasil akhir dari semua upaya di atas, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Ketika produk atau layanan secara konsisten unggul, volume penjualan akan meningkat secara alami karena reputasi yang baik dan retensi pelanggan yang tinggi pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Terus ada manfaat penerapan TKM. Satu ada efisiensi dan produktivitas. Manfaat langsung dari TKM adalah bahwa proses produksi menjadi lebih efisien dan produktif. Dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak bernilai tambah dan menyempurnakan alur kerja, perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama atau bahkan lebih sedikit. Yang kedua adalah mengurangi produk gagal. TKM secara insentif berfokus pada
pencegahan cacat, sehingga menghasilkan manfaat nyata berupa mengurangi produk gagal atau cacat. Pengurangan ini tidak hanya meningkatkan rasio kualitas, tetapi juga mengurangi biaya pembuangan dan pemrosesan ulang atau rework. Yang ketiga ada menghemat sumber daya. Berkurangnya kegagalan dan meningkatnya efisiensi proses secara langsung berujung pada menghemat waktu kerja mesin dan material. Mesin tidak perlu dihentikan untuk perbaikan produk cacat, dan bahan baku tidak terbuang sia-sia, sehingga terjadi penghematan biaya operasional yang signifikan. Yang keempat ada membentuk hubungan jangka panjang. Dengan fokus kepuasan TKM memberikan manfaat strategis membentuk hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hubungannya yang kuat ini berfungsi sebagai aset yang stabil, melindungi perusahaan dari fluktuasi pasar dan serangan kompetitor. Yang kelima, adanya meningkatnya komitmen karyawan. Secara internal, TKM memberikan manfaat dengan meningkatkan komitmen tanggung jawab karyawan. Ketika karyawan diberdayakan, dilatih, dan diberi alat untuk berkontribusi pada kualitas, mereka merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap keberhasilan perusahaan. Yang terakhir ada bukan hanya laba. Pada akhirnya, TKM memastikan bahwa perusahaan bukan hanya berorientasi pada laba. Meskipun laba adalah hasil yang diharapkan, TKM mengedepankan filosofi bahwa laba akan mengikuti secara alami ketika fokus utama organisasi adalah kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui kualitas yang total dan berkelanjutan. Selanjutnya ada 8 elemen pokok TKM. TKM adalah sebuah filosofi yang manajemen kompleks, tetapi diuraikan menjadi 8 elemen pokok yang saling terkait. Elemen-elemen ini memastikan bahwa kualitas menjadi tanggung jawab bersama dan integritas dalam setiap fungsi dan keputusan organisasi. 1. Fokus pada pelanggan. Elemen pertama adalah fokus pada pelanggan. Ini adalah titik awal dari TKM di mana semua keputusan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kepuasan mereka bukan hanya bertujuan tetapi menjadi ukuran utama keberhasilan perusahaan. Harus memahami suara pelanggan dan menerjemahkan menjadi persyaratan kualitas produk atau layanan. Yang kedua ada memperhatikan proses. Elemen kedua adalah memperhatikan proses. TKM bahwa kualitas bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses dilakukan. Setiap tahap produksi mulai dari bahan baku, pengolahan hingga distribusi harus diperhatikan dan dioptimalkan. Perbaikan pada proses akan otomatis perbaikan pada output. Yang ketiga adalah keterlibatan seluruh karyawan. Elemen ketiga adalah keterlibatan seluruh karyawan. TKM tidak akan berhasil tanpa partisipasi penuh setiap individu. Semua orang harus memiliki tanggung jawab terhadap mutu di lingkup pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pelatih dan pengembangan keterampilan karyawan secara terus-menerus sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan komitmen untuk menjaga standar mutu. Yang keempat ada integrasi sistem.
Elemen keempat adalah integrasi sistem. Dalam organisasi TKM, visi, misi, strategi, dan target harus terintegrasi dan sejalan. Integrasi ini memastikan bahwa departemen bekerja menuju tujuan mutu yang sama. Hal ini membantu semua karyawan memahami arah perusahaan dan bagaimana kontribusi mereka mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang kelima, ada peningkatan berkelanjutan. Continuous improvement. Elemen kelima adalah peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Filosofi TKM ini menyatakan bahwa tidak ada kata puas, selalu ada cara untuk yang lebih baik. Siklus perbaikan ini melibatkan upaya terus-menerus untuk memperbaiki proses kerja, menurunkan cacat produk, dan meningkatkan efisiensi operasional dari waktu ke waktu, dikenal sebagai Kaizen. Yang keenam, ada keputusan berdasarkan fakta. Elemen keenam adalah keputusan berdasarkan fakta. TKM menuntut agar keputusan harus berdasarkan data dan analis, bukan intuisi atau asumsi. Hal ini melibatkan penggunaan alat statistik dan analisis untuk mengukur kinerja, seperti menganalisis data keluhan pelanggan atau cacat produksi sebelum mengambil tindakan korektif atau pencegahan. Yang ketujuh, ada komunikasi yang efektif. Elemen ketujuh adalah komunikasi yang efektif. Mutu membutuhkan arus informasi yang sehat sehingga informasi harus mengalir lancar dari pimpinan ke bawahan dan sebaliknya. Komunikasi terbuka memastikan masalah mutu teridentifikasi dan tersampaikan dengan cepat, dan kritik serta saran dari karyawan menjadi bagian penting perbaikan mutu organisasi. Yang terakhir, yang ke-8, pendekatan strategi sistematik. Elemen ke-8 adalah pendekatan strategi dan sistematik. Semua tindakan dan perbaikan dalam TKM dilakukan secara rencana yang matang, bukan spontan. Pendekatan ini memastikan bahwa insentif kualitas sejalan dengan tujuan jangka panjang. Perusahaan ini menciptakan konsentrasi dan arah yang jelas bagi seluruh organisasi sehingga total quality management atau TKM tertanam sebagai budaya yang kuat. TKM juga memiliki prinsip dasar yang menjadi landasan penerapannya. TKM adalah strategi manajemen yang didukung oleh serangkaian prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai tulang punggung yang menjamin bahwa kualitas hanya tujuan fungsional, melainkan budaya organisasi di mana kualitas menjadi tanggung jawab bersama dan nilai utama dalam bekerja. 1. Fokus pada pelanggan. Prinsip ini pertama adalah fokus pada pelanggan. Ini berarti perusahaan harus secara total mengarahkan semua aktivitasnya untuk memenuhi dan idealnya melebihi kebutuhan serta harapan pelanggan. Pelanggan mengidentifikasi apakah itu kualitas segala sesuatu dalam organisasi berputar di sekitar kepuasan mereka. Yang kedua adalah keterlibatan semua orang. Prinsip kedua adalah keterlibatan semua orang. Kualitas bukan hanya tugas departemen tertentu. Setiap karyawan, mulai dari CEO hingga staff frontliner,
harus diberdayakan dan dilatih untuk berpartisipasi dalam perbaikan mutu. Keterlibatan total ini memastikan potensi sumber daya manusia dalam organisasi. Yang ketiga adalah pendekatan proses. Prinsip ketiga adalah pendekatan proses. TKM memandang setiap pekerja sebagai sebuah proses yang memiliki input atau langkah-langkah dan output. Dengan memahami dan mengelola proses sebagai satu kesatuan yang terintegritas, organisasi dapat mengidentifikasi inefisiensi dan cacat pada sumbernya, bukan di akhir produksinya. Yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Prinsip keempat adalah perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement ini adalah komitmen abadi TKM. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa organisasi tidak pernah merasa puas dengan status quo dan selalu mencari cara untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses yang sering disebut sebagai filosofi Kaizen. Yang kelima ada pengembalian keputusan berbasis data. Prinsip kelima adalah pengembalian keputusan berbasis data. Keputusan mengenai mutu dan perbaikan harus didukung oleh fakta dan analis, bukan berdasarkan pada spekulasi atau firasat penggunaan statistik. Dan alat analisis mutu memastikan bahwa sumber masalah diidentifikasikan dan diatasi secara efektif. Yang keenam adalah kepemimpinan yang kuat. Prinsip keenam adalah kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus menunjukkan komitmen jelas terhadap kualitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung TKM. Kepemimpinan yang efektif harus menyampaikan visi yang jelas, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi role model dalam mengajarkan mutu. Yang ketujuh adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip ketujuh adalah hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas bahan baku. TKM mendorong kemitraan strategis dengan pemasok, memperlukan mereka sebagai mitra, bukan sekedar penjual, untuk memastikan input berkualitas tinggi dan rantai pasok yang andal. Dengan mengintegrasikan 7 prinsip ini, TKM menjadi bukan hanya sekumpulan alat atau sistem kerja, tetapi berinformasi menjadi budaya organisasi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengerjaan kualitas tertanam dalam nilai-nilai dan perilaku sehari-hari seluruh karyawan. Pada akhirnya, total quality management memastikan bahwa kualitas benar-benar menjadi tanggung jawab bersama dan nilai utama dalam kerja, menciptakan organisasi lebih tangguh, responsif terhadap pelanggan, dan mampu bertahan dalam persaingan jangka panjang. Selanjutnya adalah untuk menilai apakah TKM berjalan dengan baik. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai kriteria pengukuran untuk menilai efektivitas Total Quality Management atau TQM. TQM untuk memastikan bahwa Total Quality Management atau TQM tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar untuk memberikan dampak positif. Organisasi menggunakan serangkaian kriteria pengukuran memberikan dampak positif
Organisasi menggunakan serangkaian kriteria pengukuran yang terstruktur. Keenam indikator ini dirancang untuk menilai efektivitas pelaksanaan TKM, mencakup aspek eksternal, pelanggan, dan internal proses dan karyawan. 1. Kepuasan konsumen. Kriteria utama TKM adalah kepuasan konsumen. TKM efektif secara langsung tercermin dari tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Kepuasan diukur melalui metode langsung dan tidak langsung, seperti survei kepuasan, analisis ulasan publik, dan tingkat loyalitas pembelian. Report order. Jika tertarik ini meningkatkan, berarti sistem TKM berjalan efektif. Yang kedua adalah struktur tim kerja. Kriteria kedua berfokus pada organisasi internal, yaitu struktur tim kerja. TKM menurut kolaborasi yang diukur dari apakah pembagian tugas dan struktur organisasi yang jelas telah ditetapkan. Struktur yang terbaik memastikan koordinasi total quality management berjalan dengan baik, meminimalkan konflik fungsi, dan memperlancar aliran informasi serta perbaikan proses. Yang ketiga adalah keterlibatan pegawai. Kriteria ketiga menurut partisipasi, yaitu keterlibatan pegawai. TKM adalah total, sehingga karyawan semua harus terlibat aktif menjaga mutu. Jika menunjukkan bahwa hanya sebagian yang peduli, atau jika inisiatif mutu hanya didorong oleh manajemen puncak, maka total quality management belum optimal dan memerlukan upaya pelatihan serta pemberdayaan yang lebih besar. Yang keempat ada komitmen pekerja pada fokus kepada konsumen. Kriteria keempat dan kelima adalah gabungan dari perilaku dan orientasi pekerja yang berkomitmen tinggi akan secara intrinsik menjaga reputasi dan mutu produk, karena mereka peduli dengan keberhasilan organisasi. Komitmen ini terlihat dari rendahnya absensi dan tingginya inisiatif perbaikan. Terkait dengan orientasi keberhasilan total quality management, ketika perusahaan secara kolektif menetapkan pelanggan sebagai prioritas utama. Ketika nilai-nilai pelanggan tertanam di setiap departemen, dari back office hingga front line, maka TKM telah mengubah budaya organisasi. Yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan. Kriteria kelima adalah pendidikan dan pelatihan. TKM didasarkan pada peningkatan berkelanjutan yang hanya mungkin terjadi jika karyawan terus dilatih agar memiliki keterampilan dan pemahaman terbaru tentang metode mutu. TKM tidak bisa berjalan jika sumber daya manusianya tidak berkembang dan tertinggal dari teknologi atau standar kualitas yang baru. Yang keenam adalah kualitas perencanaan. Kriteria keenam adalah kualitas perencanaan. TKM yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang, yang didukung data, penetapan sasaran mutu yang terukur dari alokasi sumber daya yang tepat. Tanpa perencanaan yang terstruktur dan sistematis, inisiatif mutu menjadi reaktif dan sistem mudah gagal atau hanya bersifat ad hoc. Keenam indikator ini yang mengukur hasil kepuasan, proses, struktur dan perencanaan, dan budaya, keterlibatan dan komitmen. Secara efektif digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan TKM dari perusahaan, memastikan bahwa investasi dalam kualitas menghasilkan perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Dalam TKM terdapat beberapa komitmen utama yang saling berkaitan. TKM adalah sebuah sistem manajemen mutu yang terintegritas, di mana beberapa komponen utama harus bekerja selaras untuk mencapai efektivitas total. Komponen-komponen ini mencakup fungsi pengawasan, penjaminan, perbaikan sumber daya manusia, dan orientasi pasar, yang semuanya berpusat pada pencapaian kepuasan pelanggan. Quality control atau QC. Komponen pertama adalah quality control atau QC atau pengendalian mutu.
Kisi adalah taktis harian yang berfokus pada produk dan proses. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil produk dan proses sesuai standar mutu yang ditetapkan. Quality control melibatkan inspeksi, pengujian, dan identifikasi cacat, seringkali pada tahap akhir atau pada titik-titik kritis dalam produksi. Yang kedua adalah quality assurance atau QA. Komponen adalah quality assurance atau QA atau penjaminan mutu. Berbeda dengan QC yang bersifat reaktif, QA atau quality assurance bersifat proaktif. QA adalah sistem yang menjamin mutu tetap konsisten dari waktu ke waktu dan merancang prosedur SOP pelatihan yang mencegah cacat terjadi sejak awal. QA atau Quality Assurance adalah menggabungkan sistem sementara QC memeriksa sistem tersebut. Yang ketiga ada Continuous Improvement. Komponen ketiga adalah Continuous Improvement atau perbaikan berkelanjutan. Ini adalah prinsip dinamis TKM memastikan bahwa organisasi tidak bekerja stagnan. Komponen ini mendorong proses perbaikan berkelanjutan di setiap aspek kerja, baik dalam sistem efisiensi proses, kualitas produk maupun layanan pelanggan. Seringkali menggunakan metodologi seperti siklus PDCA. Yang keempat ada Employer Improvement. Komponen keempat ada Employer Improvement atau pemberdayaan karyawan. Ini adalah komponen kunci mendorong keterlibatan total. Pemberdayaan melibatkan pendelegasian otoritas dan tanggung jawab kepada karyawan di semua tingkat, sehingga mereka aktif dalam menjaga mutu dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah di sumbernya. Yang kelima adalah Customer Satisfaction. Komponen kelima adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Ini adalah bertujuan akhir TKM dan merupakan metrik utama untuk mengukur keberhasilan sistem. Semua upaya QC, QA, perbaikan, dan pemberdayaan diarahkan untuk menghasilkan nilai yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya ada sinergi komponen TKM. Ketika semua komponen ini berjalan sinergis, TKM menjadi sangat kuat. QA merancang prosedur yang efisien. QC memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur tersebut, sementara Continuous Improvement terus menyempurnakan prosedur yang ada. Employee Improvement memastikan bahwa semua prosedur ini dilaksanakan dengan komitmen bahwa setiap karyawan berinvestasi dalam proses perbaikan. Sinergi ini menghilangkan silo dan memastikan bahwa setiap fungsi mendukung fungsi atau sesuai secara keseluruhan. Hasil dari sinergi ini adalah bahwa perusahaan harus akan memiliki sistem manajemen mutu yang tangguh, mampu mencegah kegagalan, efisien menghemat sumber daya, dan yang paling penting berorientasi pada pelanggan. Memberikan nilai pasar yang unggul secara konsisten, TKM dengan demikian menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sebagai Total Quality Management atau TQM adalah inti dari filosofi manajemen modern yang berfokus pada keunggulan jangka panjang. TQM secara tegas menempatkan kualitas dan pelanggan sebagai pusat seluruh aktivitas organisasi, memastikan bahwa keputusan dan upaya ditunjukkan untuk memberikan nilai terbaik kepada pasar. TQM adalah sebuah sistem informal, bukan sekedar program sementara. Sistem ini menuntut perubahan mendasar dalam pola pikir dan perilaku. Bergerak di pendekatan reaktif, memperbaiki cacat, menjadi pendekatan proaktif, mencegah cacat sejak awal proses. Hal ini yang membedakan TQM adalah bahwa bukan sekedar metode atau alat tertentu, melainkan budaya kerja. Ia membantu komitmen total dari setiap anggota organisasi yang menjadikan tanggung jawab bersama. Mulai dari manajemen puncak hingga pekerja depan, semua orang terlibat aktif dalam menjaga meningkatkan mutu. Keterlibatan total ini diwujudkan melalui pemberdaya karyawan, memberikan mereka pelatihan alat dan
otoritas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mutu di lingkup pekerja mereka sendiri. Ini mencakup rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan memuaskan perhatian pada proses, salah satu prinsip utama TQM, organisasi mampu menghilangkan inefisiensi, pemborosan, dan variasi yang tidak perlu. Perbaikan pada proses secara otomatis menjamin perbaikan pada produk atau layanan akhir. Dengan penerapan TQM yang konsisten, organisasi akan melihat dampak positif berlipat ganda. TQM tidak hanya memenuhi standar dasar, tetapi secara signifikan meningkatkan kualitas produk hingga melampaui efektivitas pelanggan, yang merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Peningkatan kualitas dan fokus pada proses secara langsung menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Menghilangkan cacat berarti mengurangi biaya rework dan material yang terbuang, sehingga margin keuntungan perusahaan meningkat secara berkelanjutan. Manfaat eksternal TQM mencerminkan pada loyalitas pelanggan yang menerima produk atau layanan berkualitas tinggi secara konsisten akan menjadi pelanggan yang berulang. Loyalitas ini memberikan stabilitas pendapatan dan berfungsi sebagai penghalang masuknya bagi para pesaing. Pada akhirnya, TQM memberikan keunggulan kompetitif yang kuat, meningkatkan daya saing global perusahaan. Di pasar internasional yang kompetitif, kualitas yang konsisten dan proses yang efisien adalah faktor penentu utama keberhasilan. Jadi, secara keseluruhan, TQM adalah filosofi yang meningkatkan semua aspek bisnis, strategi, proses, dan sumber daya manusia dengan benang merah kualitas. Ini adalah kunci bagi organisasi dimanapun untuk beradaptasi, berinovasi, dan memastikan keberlanjutan serta relevansi di masa depan. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat.